merencanakan untuk gimana mengkriminalisasi Bibit dan Chandra. Dan nanti masukin tahanan, nanti tak pateni akan dibunuh. Kantor ICAC dibakar sama polisinya. Oh, tembak-tembakan bahkan. Tembak-tembakan, diserbu itu. Diserbu. Keyakinan cuma sama Tuhan. Oh gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, keyakinan itu tidak ilmiah. Oke. Seorang menteri datang kepada saya. Dia bilang begini. Pak Chandra, ini bisa kita selesaikan. Tersangkanya kita drop. Nah, Cuman minta saya mundur jadi pimpinan KPK. itu satu perkara nggak sampai sejam pun Ya. dapat. Itu pun kalau kita asumsiin nggak ada cuti, nggak ada. Ya. Lah, mana mungkin sih sebagai benteng terakhir keadilan? Halo, sahabat retorika. Selamat jumpa lagi nih di acara Sahabat BHM. Dan hari ini saya beruntung nih pagi-pagi ini duluan datang lagi ke sini. Sahabat lama saya Bung Chandra Hamzah. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Chandra. Bung Chandra ini dulu menjadi legenda saat ditahan polisi. 2009 ya. 2009. Iya, ditahan. Itu cicak buaya pertama ya. Iya. Iya. Jadi Bung Chandra sama Bung Pak Bibit. Pak Bibit Samad ya. Pak Bibit Samad. Berdua. Dan akhirnya terjadilah gelombang demo. Terutama ketika kemudian di MK dibuka itu ada hasil sadapan seorang yang ditahan karena diduga korupsi. Ternyata nelpon Belum ditahan. pejabat tinggi ya. Ya, waktu belum ditahan dia nelpon. Ya, seorang oknum lah. Sangat senior di kejaksaan. Merencanakan untuk gimana mengkriminalisasi Bibit dan Chandra. Dan nanti masukin tahanan, nanti tak pateni akan dibunuh. Jadi bayangin. Sampai waktu itu saya ingat tuh Bambang Wijoyanto ya waktu itu pengacaranya di MK bilang minta agar segera dikeluarkan dari tahanan polisi karena takut dibunuh. Sampai Presiden SBY akhirnya kalau nggak salah lewat siapa ya waktu itu, lewat bukan Denny Indrayana ya. Siapa Dulu kan ada tim 8. Ada tim 8 ya turun yang ada mengatakan Bang Buyung. dijamin dan Pak SBY perintahkan langsung pada Kapolri maupun Jaksa Agung untuk memastikan keamanan dari. Sempat berapa hari ya ditahan itu ya? Seminggu lah. Seminggu ya di Mabes tapi ya. Pertama di Mabes Trunojoyo. Iya, saya ingat soalnya kita demonya di situ malam-malam. Setelah itu dipindahkan ke Makobrimob. Oh, gara-gara ribut soal itu ya? Enggak tahu juga lah. Kayak dipindahkan begitu. Iya. Kita kan tahanan pasrah aja kan. Jadi sempat berapa hari? Ya seminggu lah. Seminggu lah ya. Ya lalu akhirnya dideponir ya. Setelah turun tim 8. Tim 8. Oh. Tapi saya bingung ya. Kan ada 5 tuh komisioner KPK. Kenapa yang diincer Bung Chandra sama Pak Bibit Samad ya? Ya nggak tahu juga ya. Kita perlu tanya siapa yang ngincer gitu dan kenapa milih saya. Tetapi mungkin kalau secara common sense mungkin atau perkiraan ya. Karena yang membawahi penindakan itu saya dengan Pak Bibit. Oh, penindakan. Ya. Dan pada saat itu Pak Antasari sudah mengalami proses pidana. Oh iya. Yang mengenai masalah pembunuhan itu ya. Terbunuhnya ya. Terbunuhnya direktur itu utama itu ya. Yang rame juga karena ada kadi golfnya itu ya. Iya. Di hotel, saya ingat saya di Blok M itu ya, di Bulungan, Hotel Mahakam ya. Oh jadi waktu itu ketuanya siapa ya jadinya? Nah sempat kosong, jadi kita tinggal berempat. Nah karena yang bidang pencegahan itu Pak Yasin dengan Pak Haryono, bidang penindakan saya dengan Pak Bibit, kita bagi-bagi, sudah dibagi, jadi tetap jalan.
Padahal operasi itu kan semua komisioner setuju di situ kan, dalam penangkapan Anggodo dan akhirnya Anggoro itu ya. Semua setuju. Ya. Tapi ini memang Anggoro itu soalnya waktu itu mereka suppliernya sistem komunikasi radio polisi ya. SKRT ya. Jadi sesuatu yang sangat sensitif lah. Sehingga lahir kemudian Cicak dan Buaya 1. Ya, salah satu sebabnya itu. Tapi waktu itu Cicaknya masih survive ya. Alhamdulillah. Terus pernah nggak kebayang ya waktu itu, kan waktu di anggota KPK baru 40 tahun ya kalau nggak salah ya. Pas 40 tahun. Pas 40 tahun ya. Pernah nggak kebayangnya sebelumnya ketika masuk di Fakultas Hukum, lulus, bahwa satu saat bisa jadi ketua lembaga yang sangat powerful seperti itu? Nggak pernah kebayang. Nggak pernah kebayang. Iya, cita-cita saya kan jadi ngikutin jejak ayah saya lah jadi pengacara. Ya. Kebetulan ayah saya juga pengacara. Ya. Pengacara beneran ya, bukan pokrol. Ya, pengacara beneran. Terus tapi waktu itu sempat masuk LBH dulu kan? Kenapa masuk LBH dulu? Nah, jadi kalau ditanya waktu saya SMP kalau saya nggak salah, saya baca buku-buku penerbitan LBH mengenai laporan tahunan tentang hak asasi manusia. Nah, salah satu buku yang saya ingat tuh Langit Masih Mendung kalau saya nggak salah. Oh iya, Langit Masih Mendung ya. Langit Masih Mendung. Si siapa namanya yang Panji? Iya. Iya. Nah, kemudian saya baca laporan itunya, saya bilang ini menarik nih, gitu. Dan kemudian di sana ada nama-nama besar lah, salah satunya Bang Buyung lah. Ya. Dan kemudian begitu belum lulus waktu masuk LBH. Belum ya. Belum lulus. Makanya asisten pengacara ya. Asisten pembela umum. Nah, kemudian saya ada pembukaan, saya daftar di LBH, ikut Kalabahu. Habis itu praktek kelas setahun di LBH. Ya. Terus lulus. Setelah lulus masuk ke Unilag gitu ya. Ada perusahaan Unindo. Unindo yang bikin Trafo, bukan? Trafo. Yang bikin Trafo, anak perusahaan PLN tuh ya? Betul. Nah dari sana kemudian gabung dengan Pak Erman Raja Guguk. Setahun juga cuma ya? Di Pak Erman 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Nggak betah tuh saya, atau gimana? Bukan, jadi ceritanya begini. Hormat saya buat Prof. Erman. Jadi pada saat itu Prof. Erman ditunjuk selaku Seskap. Seskap. Iya. Ya, betul. Beliau di Seknek ya. Iya betul, sebagai Sekap. Kemudian kita dikumpulin. Kemudian Pak Erman bilang begini, saya ditunjuk sebagai Sekap. Kalau saya masih praktek, gitu ya, maka potensi benturan kepentingan ini tinggi. Ya. Nah, karena itu kantor ini saya bubarkan. Hebat ya Pak Prof. Erman ya. Salut ya. Kalau nggak kebayang kalau yang sekarang ya. Ya kita nggak usah. Kantor dibubarkan. Iya. Nah begitu kantor dibubarkan, mohon maaf karena saya mesti ke Sekap karena benturan kepentingan. Nanti potensinya ada, kantor dibubarkan, kemudian saya bergabung dengan LGS. Dengan Bang Todung Mulya Lubis. Bukan. Legal ini ya, Bang Arif Surawijoyo. Lubis Gani Surawijoyo. Nah, saya gabung ke LGS. Setelah itu sampai 2001. Kemudian saya keluar, saya bikin firma sendiri. Langsung berpartner sama Fikri. 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 Waktu itu Fikri juga dari LGS juga ya? Fikri juga dari LGS. Tapi itu emang biasa ya, kayaknya banyak sekali alumni LGS bikin firma ya. Ya di kantor pengacara besar lah umumnya. Iya, ada aja. Gitu. Bagian dari pendidikan ya. Iya. Oke. Nah, terus kenapa daftar KPK? Jadi agak panjang ya. Saya dengan beberapa teman waktu itu, ada Pak Eri Riana Harja Pamekas, bukan teman sih. Saya bilang Pak, itu guru saya lah. Ya. Pak Marim Muhammad, Mas Arif Surawijoyo sendiri gitu ya. Menginisiasi Pak Amin Sunaryadi, Sudirman Said juga ada di sana. Menginisiasi dibentuknya suatu badan independen anti korupsi. Iya. Itu di tahun 99, 98. MTI ya. Nah, MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia. Kemudian menginisiasi, karena kan jangan salah loh, di situ ada Pak SBY dan Sri Mulyani juga loh. Sebagai pendiri. Ya, pendiri ya. Nah, kemudian kita bahwa
masalah kita waktu itu kita lihat masalah yang utama adalah korupsi. Ya. Karena itu perlu bentuk badan independen anti korupsi. Kita contoh yang ada di Hong Kong, ada di Australia, di banyak negara lah. Nah, waktu itu ide tersebut agak nyeleneh. Karena dibentuk suatu badan baru yang mempunyai kewenangan penyelidikan, dan penuntutan di luar kepolisian dan jaksa yang memang sudah dulu ada. ICAC ya. Nah, ICAC. Iya. Walaupun ICAC nggak ada kewenangan penuntutan ya. Dia penyelidikan penyelidikan dan penyidikan aja. Penyidikan aja. Kayak polisi sebetulnya. Betul. Iya. Nah, ICAC merupakan jawaban dari kondisi Hong Kong pada saat itu yang boleh dikatakan polisinya relatif korup banget ya. Ya, oke. Mungkin agak banget ya. Nah, sementara sistem pengadilannya relatif berjalan lebih bagus. Ya. Karena itu yang dibenahi adalah bahkan Kapolrinya kan yang korup juga dalam kasus ketangkep. Yang itu ya, ditangkap oleh ICAC kan. Ditangkap oleh ICAC. Bahkan kalau ICAC mungkin agak lebih dramatis. Ya. Kantor ICAC dibakar sama polisinya. Oh, tembak-tembakan bahkan. Tembak-tembakan, diserbu itu. Diserbu. Karena tiap hari dia nangkep polisi soalnya. Itu kalau ditiru di Indonesia seru juga ya. Itu diserbu, dibakar. Iya. Kantor ICAC. Tapi yang menariknya tadi kan bahwa KPK-nya yang kemudian di model KPK itu mereka kalau KPK kan punya penyidik dan penuntut sendiri ya. Kalau di sana hanya penyidikan aja ya. Betul. Jadi dia fungsi polisi tok aja ya. Betul. Seolah-olah polisi independen untuk korupsi aja gitu ya. Betul. Itu sama model di Singapura juga kan. Di Singapura special branch gitu ya. CPIB ya. Dari special branch terus pecah lagi. Ya. Karena jaksa dan itunya di pengadilan relatif bersih karena hakim-hakimnya masih orang-orang Inggris. Iya. Bahkan MA-nya masih di Queen Counsel Betul. Di Inggris ya. Betul. Tapi kan Kapolrinya juga orang Inggris kan? Iya. Yang ditangkap itu. Betul. Cuman Kapolri kan sendiri dia. Iya. Korup juga dia. Iya. Oke. Jadi terus mulai tertarik soal terlibat ya dalam buku Inpres bermasalah itu. Itu kan produk pertama itu MTI. Sebenarnya idenya itu dulu zaman Pak Kusnadi Harja Sumantri. Iya. Jadi Inpres itu PSHK dengan MTI. Iya. Yang bikin begitu. Nah, kemudian saya perlu sebut nama, ada seorang ASN di Menpan RB, namanya Pak Zainal Abidin. Iya. Ya. Kemudian kita PSHK baru berdiri waktu itu. Kebetulan saya salah seorang pendiri PSHK juga. Iya. Nah, kemudian kita bikin penelitian apa? Ya. Ini PSHK Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ini siapa aja yang mendirikan dan kenapa? Ya, PSHK yang didirikan Pak Mas Arief Sriwijoyo, saya Fikri, Grab LGS lah ya. Pak Kusnadi juga, ya. Pak Marjono juga ada di sana, Marjono Reksudi Putro. Ya. Nah, begitu dibentuk, kegiatan pertama apa? Yang paling penting adalah Kepres bermasalah. Ya. Nah, itu idenya dari Pak Zainal Abidin. Ya. Karena dianggap itu yang sumber utama korupsinya. Sumber utamanya di sana. Jadi legalisasi korupsi. Ya. Saya ingat waktu itu antara lain kan misalnya motong gaji pegawai negeri untuk apapun, apa gitu ya. Apapun. Potongan-potongan pegawai negeri segala macam, banpres segala macam, pengalihan aset pakai Kepres semua. Iya, Pak. Ya, padahal harusnya itu kan lewat DPR, pakai anggaran kan harusnya. Itu harusnya diputuskan. Kalau untuk kayak begitu harusnya lewat undang-undang. Ya harusnya undang-undang. Itu kan undang-undang APBN lah. Betul. Nah, dikumpulkanlah sekian puluh, sekian ratus Kepres bermasalah. Kita nyebutnya ya Kepres yang menyimpang lah. Nah, itu produknya. Kerjasama dengan MTI juga. Termasuk yayasan Pak Harto dulu ya. Termasuk. Lewat Kepres juga. Pungutan. Kan? Ya pungutan yang dilegalkan lah ya. Iya, legalisasi. Pungutan liar yang dilegalkan. Dengan Kepres. Dengan Kepres. Ya, kasih ke yayasan ABC gitu kan. Yayasan terafiliasi. Beberapa yayasan. Banyak ya, satu buku tuh berapa Kepres itu? Puluhan, ratusan, hampir 100 sekian lah Kepres menyimpang. Terus sekarang tuh masih berlaku nggak Kepres itu ya? Sebagian sudah dicabut, sebagian sudah dibersihkan gitu ya. Mungkin kita perlu lihat lagi ya. Tapi PSHK mesti meninjau ulang nih. Kalau sekarang banyak Inpres ya. Saya nggak tahu Inpres menyimpang apa enggak. Ya. Menarik juga kalau kita bikin penelitian lagi. Iya. Karena semuanya pakai Inpres sekarang. Iya. Jadi Pak Mari dan kelompok MTI ini yang menarik minat pada soal korupsi ini ya. Nah, begitu Badan Independen Anti Korupsi dibentuk, kemudian
kita ketemu DPR, kita ketemu dengan pemerintah dan goal dan kemudian dijadikan undang-undang, undang-undang KPK ya 2002, 2002. Nah, terpilih kemudian perlu ditunjuk komisioner. Ya. Nah, siapa komisionernya? Yang terpilih waktu itu ada beberapa orang yang juga merupakan inisiator, Pak Eri, ya. Pak Sahrudin Rasul, Pak Amin ya. Pak Amin Sunaryadi, sama Pak Taufik Rahman Ruki. Ya. Nah, plus kemudian kalau Pak Rahman Ruki karena polisi aja ya, dia nggak terlibat dari awal kan? Dia terlibat juga. Okay. Jadi Pak Ruki, Pak Taufik Rahman Ruki ini wakil tim persiapan pembentukan KPK di Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Nah, ketuanya Pak Romli. Ya. Pak Romli, wakilnya Pak Ruki. Iya. Nah, saya ikut di konsultannya. Nah, Pak Mas Emang juga ikut waktu itu. Iya. Saya juga pendiri MTI loh. Oh, siap. Ya. Jadi akhirnya mereka dulu kan generasi jilid pertama nih, generasi pertama. Begitu di jilid kedua, kemudian waktu kan menurut saya kita belum memenuhi syarat waktu itu ya. Cuman 35. Iya. Umur 35 lah. Waktu undang-undang itu. Ya. Masih kinyis-kinyis. Ya. Nah, sementara syaratnya 40. Iya. 40 tahun. Yang meminta 40 tahun itu sebenarnya Bang Buyung. Dulu kita maunya 35. Pimpinan KPK minimum 35. Cuman Bang Buyung kemudian secara ini meyakinkan ya udah 40. Bukannya Bang Buyung ngomong ini. Nabi kan juga umur 40. Ya, salah satunya begitu. Keluar seluruh dalilnya. Iya. Oke. Kita sepakatin 40. Iya. Nah, di periode kedua kemudian pimpinan Pak Eri segala macam dulu buat, sekarang nggak mau daftar. Iya. Akhirnya saya di quote unquote setengah dipaksa untuk mendaftar. Ceburin ya. Ya, kepilih habis itu. Iya. Didukung MTI juga kan. Ya. Terus kepilih, terus kesan pertama di KPK apa? Saya anggap sih baik-baik saja. Begitu terpilih, ini kegiatan institusi yang mirip-mirip dengan pengacara, tetapi dalam sisi yang berbeda. Iya. Tadinya pengacara, kalau ini kan sebagai penyelidik, penuntut, ya. Itu bidang hukum ya, menurut saya sih nggak ada ya. Karena terbalik kan, biasanya kan kayak Bang Buyung jaksa dulu baru jadi pembela gitu, atau hakim dulu baru jadi pembela. Kalau ini kan terbalik, jadi pembela dulu baru praktis penuntut. Nggak penuntut ya, sebenarnya kepala penyidik sebenarnya. Ya, penyidik, polisi, penuntut, ya. penyelidik dan penuntut ya. Sekaligus. Secara hukum. Ya. Di undang-undang diberikan, ya sama aja lah. Tapi apa ini karena pembelaan? Seingat saya zaman saya masih meliput KPK tuh, Bung Chandra ini terkenal orang yang sangat hati-hati menggunakan kewenangan itu ya. Bahkan pernah, saya nggak tahu apa jadi praktikan nggak, tapi saya pernah Bung Chandra itu ngomong karena KPK itu super body, apalagi kan nggak ada SP3, maka dalam menentukan tersangka itu harus ekstra hati-hati. Iya. Iya kan? Iya. Dan tapi nggak tahu ini, saya juga di memori saya sih kalau nggak salah waktu itu merasa perlu 3 bukti awal sebelum menentukan tersangka. Salah ya? Nggak 3 ya? Jadi begini, waktu pembahasan Undang-Undang KPK, Undang-Undang KPK versi awal ya? Iya, versi awal. Ada diskusi bahwa SP3 ini bisa potensially didagangkan. Iya, diperjualbelikan. Diperjualbelikan ya. Karena memang kejadiannya sering begitu sebelumnya. Nah, karena itu yang di antara para perumus itu termasuk Prof. Romli nggak boleh SP3. Nggak boleh SP3. Tetapi kalau nggak SP3, maka bagaimana kalau terjadi kesalahan? Iya. Nah, karena itulah di Undang-Undang KPK, ya, di hukum acaranya disebut begini, harus ada 2 alat bukti. Iya. Jadi di undang-undangnya. Di Undang-Undang KPK, 2 alat bukti baru boleh naik ke penyidikan. Iya. Karena apa? Itu adalah trade off dari nggak boleh SP3. Iya. Jadi naiknya harus hati-hati sekali. Tapi itu bukannya di semua lembaga hukum harus 2? Enggak ya? Enggak. Nah, jadi kalau di penegak hukum yang lain, ya
yang disyaratkan oleh KUHP 881 itu bukti permulaan yang cukup. Nah itu. Ini ya. Bukti permulaan yang cukup. Jadi bicara bukan masalah kuantitatif tapi kualitatif. Oh. Jadi bukti permulaan yang cukup yang bisa membuktikan bahwa ini bisa dinaikkan ke penyidikan. Yeah. Jumlahnya nggak diatur. Nah di Undang-Undang KPK selain bukti permulaan yang cukup, bahwa bukti permulaan yang cukup itu harus 2. Iya, saya ngebayang sih kalau bukan korupsi kan, misalnya pembunuhan, ya cukup ada Kamera. mayatnya ya. Ada mayatnya. Ada satu orang yang lihat nusuk dia ada mayatnya, dah. Ya. Jadi nggak perlu kuantitatif, kualitatif. Iya. Nah kalau di korupsi bahwa 2 alat bukti itu merupakan di trade off dari nggak boleh SP3. Iya. Nah ini yang kemudian disalahpahami oleh Mahkamah Konstitusi. Iya. Yang mensyaratkan untuk naik ke penyidikan pakai 2 alat bukti. Oh. Mencontek yang ada di Undang-Undang KPK. Padahal itu hanya untuk KPK sebetulnya. Padahal itu hanya untuk KPK karena dia tidak boleh SP3. Iya. Jadi ada memori van Toelichtennya ya. Betul. Bahasa hukumnya ya. Memori van Toelichting. Van Toelichtingnya. Betul. Nah, jadi kenapa bikin buku ini waktu itu? Itu ada proyeknya kerjaannya PSHK ya. Ya oke, itu proyek, tapi temanya kenapa? Nah jadi gini. Permulaan bukti yang cukup ini. Jadi permasalahannya adalah bahwa begitu mudahnya atau begitu sembarangannya atau begitu sembrononya sesuatu kasus dinaikkan ke penyidikan. Nah dalam perkap pada saat buku itu saya buat ada perkap nomor berapa saya lupa tuh ya, bahwa Ini tahun berapa ya? Oh udah agak lama ya 10 tahun. Nah dinyatakan salah satu bukti adalah laporan polisi. Padahal laporan polisi itu bukan bukti. Iya. Nah, ya dalam perkap dinyatakan bukti permulaan yang cukup salah satunya adalah laporan polisi. Nah, laporan polisi itu tidak masuk kategori bukti apa-apa. Laporan polisi adalah seseorang melapor dan itu nggak boleh dikategorikan sebagai laporan polisi. Jadi itu sebenarnya bisa dibawa ke petun kali ya? Perkap itu ya? Perkap itu ke MA Judicial Review harusnya. Iya. Harusnya bukti itu barang bukti atau alat bukti. Nah, jadi upaya untuk mengkuantifisir jumlah bukti itu bisa menimbulkan kualitas buktinya cukup seolah-olah ya. Seolah-olah hanya cukup. Gara-gara pengaduan doang. Persis. Dan inilah sumber kriminalisasi. Persis. Ya? Sudah ada 2 alat bukti. Padahal yang diuji sebenarnya kalau pidana apalagi ya itu beyond the reasonable doubt. Ya. Jadi lebih kepada kualitas bukan kuantitas. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Bung Chandra 1 pun cukup kalau emang telak gitu ya. 1 pun cukup asal kualitasnya memadai. Iya. Ada rekaman. Tapi 2 pun nggak cukup kalau memang kualitasnya parah. Betul. Nah, jadi dari Undang-Undang KPK bahwa itu 2 alat bukti itu harus dibaca bukan 2 kuantitatif, tetapi bukti permulaan yang cukup yang banyaknya 2. Nah, ini kan kata kuncinya cukup. Ya. Nah, cukup itu gimana nentuin ini bukti cukup atau nggak cukup? Betul ya, karena itu kualitatif memang ya. Itu kualitatif yang kemudian dalam proses sekarang bahwa proses naiknya ke penyidikan bisa diperadilankan. Ya. Nah jadi di situ mungkin bisa dites bahwa ini cukup apa nggak cukup. Tapi kan masalahnya hakim-hakim pra-peradilan bilang kami ini hanya mengadili proses, tidak mengadili materi dari buktinya itu sendiri. Betul. Jadi mereka cenderung daripada berantem sama jaksa udahlah tolak gitu. Betul. Itu dulu. Pada saat proses penggeledahan atau penahanan dipermasalahkan, itu adalah prosedur formal. Iya. Ya. Nggak ada surat penggeledahan misalnya gitu ya. Nggak ada surat, nggak ada perintah pengadilan, silakan. Penyitaan nggak ada surat, silakan. Cuman sekarang yang diperadilankan bukan hanya prosedur, tetapi kualitas juga. Kualitas. Seseorang dinyatakan sebagai tersangka, itu bisa diperadilan sekarang. Nah, pada saat seseorang dijadikan tersangka, yang dilihat bukan cuma prosedurnya, tetapi kualitas kenapa seseorang dijadikan tersangka. Sebenarnya di polisi ada gelar perkara juga kan untuk internal dia ada. Ada perkapnya kan itu. Ada perkap mengenai gelar perkara. Gelar perkara yang dilakukan oleh divisi yang berbeda kan di hukum. Iya, enggak.
Iya, saya ikut soalnya dalam proses Itu wasidik. pembuatan perkap itu. Ada pengawasan penyidikan, jadi gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan itu mereka. Nah, tapi kalau yang untuk ngetes itu di pengawasan penyidikan, wasidik. Iya. Wasidik juga bisa melakukan gelar perkara bahwa ini sudah layak apa enggak begitu ya. Dan biasanya polisi penyidiknya nggak suka karena yang diperiksa penyidiknya kan. Iya, mereka dia diperiksa. harus membuktikan bahwa kasusnya kuat gitu. Betul. Itu biasanya di pengawas penyidikan. Iya. Wasidik. Nah, itu dia dilakukan gelar perkara. Dan itu bukan bukan bagian dari reskrim kan? Beda dia. Iya. Kotak besarnya tetap reskrim sih. Kotak besarnya tetap reskrim, ada penyidik, ada pengawas penyidikan. Kotak besarnya tetap di reskrim. Kalau zaman saya dulu tuh masih di Dewan Pers sih, Divkum yang Divisi hukum ya? ya Divkum. Mungkin udah berubah lagi perkapnya ya. Coba nanti kita lihat lagi. Tapi suka disembunyiin sama polisi itu hak Perkap. gelar perkara itu. Betul. Perkapnya ya. Betul. Nah, jadi memang perkap itu sebenarnya bisa diakses lah. Iya. Walaupun emang agak sulit ya. Agak susah tapi. Iya, tapi udah nyebar lah. Ya. Kalau saya print ya, udah disimpan ya. Penyidik-penyidik Polri itu lebih patuh kepada Iya, perkap betul. dibandingin kepada Betul. yang lain. Iya. Itu sendiri udah masalah sendiri ya. Iya, bisa dipermasalahkan lah itu perkap. Terus waktu di penjara 8 hari ngapain aja di tahanan? Ngepel. Ngepel. Ini penjara jorok banget Iya, gitu. Ngepel, nyuci piring. Berdua aja atau Waktu di Trunojoyo sendiri. sendiri? Pak Bibit di ruang tahanan yang berbeda. Ya karena dia pensiunan jenderal juga ya sebetulnya ya Pak Bibit kan ya. Iya. Di Brimob juga terpisah saya dengan Pak Bibit. Kalau di Brimob relatif bersih lah. Di Brimob ya relatif bersih. Iya. Kalau dibandingkan ya. Iya. Walaupun tetap aja Iya. tetap ada yang perlu dibersihkan. Ya. Jadi hobi bersih-bersih ini nggak cuma soal korupsi tapi bersihin sel tahanan juga masuk ya. Jadi saya ingat jadi gini waktu saya SMP ya. Bapak saya itu pencinta buku. Jadi dia beli buku Mokhtar Lubis. Oh ya manusia Indonesia. Bukan yang itu saya juga baca. Ya, harimau. Bukan, yang dia di penjara itu. Oh ya. Lupa Oke, judulnya. oke. Nah dia Pak Mokhtar Lubis almarhum di penjara. Ya. Nah salah satu tips dia selama di penjara tidak harus tetap bergerak, Bergerak. baik otak maupun fisik. Kira-kira begitulah. Ya. Supaya Sehat lah supaya ya. sehat, mental. sehat jasmani rohani. Jasmani rohani. Kalau Mokhtar Lubis dia di penjara belajar apa? Apa ini? Yang kepala di bawah, kaki di atas. Oh ya yoga kayak Yoga. Ya. Nah, belajar yoga. Ya. Nah, sebelum itu juga waktu tahun 90-an kan ada bukunya Pram. Oh iya. Yang Nyanyi sunyi. sunyi. Nah, itu juga. Kemudian juga saya nonton dulu ada film bagus tuh. Judulnya Papillon. Oh Papillon ya. Dustin Hoffman. Iya. Sama satu lagi siapa yang ganteng itu? Ya. Aktornya. Yang di penjara di Perancis. Di pulau ya. Di pulau benar. Melarikan diri, ketangkep lagi. Waktu nonton itu nggak kebayang satu saat akan di penjara ya. Nggak kebayang sih. Tapi hikmahnya apa dari di penjara? Pelajaran yang mungkin diambil ya bahwa mitigasi risiko. Oh. Jadi untuk pekerjaan yang bahkan hanya sekedar menjalankan undang-undang pun, risiko itu ada. Iya. Nah risiko ada, jadi perlu dilakukan harusnya risk analysis. Iya. Saya ingat tuh waktu Bung Chandra ini jadi KPK, kita wartawan Melip itu mengenal Bung Chandra ini paling susah untuk diyakinkan untuk menyatakan tersangka. Ya kan, dianggapnya sangat bukan konservatif, konservatif lah dibilang itu. Jadi yang lain udah pengen ini ditersangkakan, Bung Chandra wah, buktinya kurang kira-kira gitu ya. Pertimbangan apa? Apa karena terpengaruh siapa William Blackstone atau gimana ini ceritanya? Ya, jadi bukan konservatif, tapi saya lebih suka menggunakan istilah hati-hati.
Oh, lebih ke praduga tak bersalahnya tuh tinggi banget gitu kayaknya. Iya, itu harus dianut gitu ya. Kalau penyidik sih sebenarnya pakai praduga bersalah sebenarnya. Harusnya iya kan? Iya, kemudian harus dibuktikan ya. Tetapi dalam perlakuan mesti praduga tak bersalah. Iya, iya. Dalam sikap harus praduga tak bersalah, tetapi dalam pemikiran maka ada yang namanya hipotesa. Hipotesa bahwa dia ini bersalah. Buktikanlah hipotesa ini. Ya. Kan begitu ya. Begitu dimulai penyelidikan, Jadi oke, saya kayaknya udah yakin orang ini bersalah. nggak boleh pakai Sekarang nggak boleh pakai saya keyakinan. harus membuktikan keyakinan saya, kira-kira gitu. Nggak boleh pakai keyakinan. Nggak boleh keyakinan. Keyakinan cuma sama Tuhan. Oh gitu ya. Itu yang pertama. Ya, ya. Yang kedua, keyakinan itu tidak ilmiah. Oke, oke. nggak pernah ada keyakinan ilmiah. Jadi praduga tuh lebih lemah dari keyakinan ya. Nah, jadi bahwa sudah mulai penyelidikan, maka hipotesanya adalah seseorang ini melakukan tindak pidana tertentu. Ya, karena itu perlu dibuktikan hipotesa itu. Perlu lebih dibuktikan. Karena itu proses penyelidikan kan membuat terang. Ya. Ya, suatu perkara gitu ya. Nah, kenapa saya perlu hati-hati? Jadi begini, karena penegakan hukum itu pada dasarnya menghilangkan sebagian hak azazi manusia, ya, ditahan. Ya. Tetapi itu secara hukum sah. Jadi kita perlu hati-hati sekali. Itu yang pertama. Itu belajarnya di mana itu? Saya nggak tahu belajar di mana. Saya belajar dari mana aja lah. Enggak, karena saya lihat kan Bung Chandra ini belajar di Fakultas Hukum UI ya. Ya. Iya kan? Tapi kalau saya lihat dari luar gitu, agak menonjol ini kehati-hatian ini. Apalagi di alam hukum sekarang ya, yang kelihatannya nomor satu, pokoknya kalau ada tersangka dibikin konferensi pers, dikasihlah narasi-narasi yang nggak jelas, nggak ada buktinya, pokoknya jahat aja nih orang. Pengkambing hitamkan lah. Iya, Ini iya. kambing hitamnya gitu loh. Iya. Bahwa nanti dalam proses ternyata dakwaannya nggak ada itu semua. Yang nggak boleh gitu loh. Jadi kalau penegak hukum melakukan upaya framing Iya. terhadap tersangka Iya. atau terdakwa, tersangka lah ya, maka pada dasarnya penegak hukum itu ragu dengan buktinya. Tapi kan dia bilang saya kan harus praduga bersalah. Iya, dan harus dibuktikan. Iya. Praduga hipotesa bahwa seseorang itu bersalah itu ada dalam pikirannya dia. Iya. Tetapi tidak boleh dalam sikap. Iya. Kalau kami ya di wartawan kan di kode etik ada juga kalau kita jelas praduga tidak bersalah. Maka kalau saya ngajarin wartawan tuh dia bilang apapun kamu sangat yakin tentang suatu harus ada catatan mungkin saya salah. Gitu ya. Kalau di azas praduga bersalah Nggak boleh saya mungkin salah. Kalau di penyidik saya tidak boleh salah. Terbalik ya. Iya. Jadi kalau di praduga bersalah saya tidak boleh salah. Jadi Saya nggak boleh pastiin. salah. Saya nggak boleh salah menuduh seseorang itu bersalah. Kalau salah, hidup dia habis. Iya. Hidup dia habis. Ya. Udah dimasukin Kayak koran. Sengkon dan Karta dulu ya. Exactly. Nah, dulu ada buku. Ini buku saya baca buku dari buku bapak saya. Waktu itu saya baca waktu SMP SMA. Peradilan Sesat. Iya. Gitu lah. Peradilan Sesat itu buku ada terjemahannya juga. Iya. Saya baca terjemahan waktu itu. Itu favoritnya Pak Mahfud tuh. Ya. Nah, peradilan sesat ya, di situ membuktikan orang-orang yang diduga bersalah dibawa dengan bukti yang nggak cukup ternyata bukan. Iya. Bisa dibayangkan betapa hancurnya hidup dia. Iya. Udah di penjara, keluarganya berantakan, Iya. belum hartanya yang disita segala macam. Iya. Jadi penyidik tidak boleh salah. Kalau salah, ragu-ragu, maka hapus keraguan-raguan itu bukan dengan membawa ke pengadilan, tetapi hapus keraguan dengan cari bukti lagi. Iya. Nggak bisa enggak gitu loh. Ya, karena itu ada pra peradilan. Karena kalau pra peradilan kan Betul. hakimnya bilang kamu buktinya kurang nih, Iya. cari lagi gitu ya. Iya. Bukan artinya kasusnya nggak bisa dibawa lagi, Iya. tapi kurang bukti lah gitu Iya. ya. Bahkan Karena kalau udah diadili nggak bisa lagi ya kan. damage has been done. Ya. Bahkan tanpa peradilan pun penyidik nggak boleh salah. Nggak boleh ada keraguan-raguan di penyidik.
Cuman kalau ternyata penyidik salah, nggak ada konsekuensinya ternyata. Itu yang perlu diatur. Itu yang perlu diatur. Kalau penyidik salah, dia salahnya apakah karena penyidiknya nakal Ya, atau penyidiknya inkompeten, ya, begitu ya? ya. Cuman ada dua kemungkinan. Kalau ayah saya bilang gitu. Kalau inkompeten dilatih lagi. Kalau inkompeten, Kalau nakal ya dibui. iya. Kalau bapak saya bilang begini, Ya. bodoh sama jahat itu adik kakak. Oh, gitu ya. Yang adiknya mana, yang kakaknya mana? Jadi apa namanya ya, pura-pura bodoh gitu. Iya, iya. Orang jahat yang pura-pura bodoh. Iya, iya. Tapi saya terus terang agak ini ya, terutama kalau ngobrol sama teman-teman penegak hukum gitu ya. Ya. Asas praduga bersalahnya tuh begitu kentalnya. Kadang-kadang saya mikir apa mungkin waktu mereka belajar hukum di Indonesia ini nggak tahu tuh ada yang namanya William Blackstone itu. Iya, iya, iya. Nggak diajarin kayaknya di kuliah. Kayaknya enggak. Ya, ya. Nah kalau William Blackstone kan dia berusaha sampai kuantifikasi kan. Dia bilang lebih baik melepaskan 10 orang, 10 orang. Bersalah ketimbang menghukum Iya. 1 orang tidak bersalah gitu. Iya. Kalau di kita jangan terbalik gitu. Buktikannya di pengadilan. Kata-kata standar kan begitu. Iya. Ini gini kata. Ya udah Pak, buktikannya di pengadilan. Iya. Tapi udah ditahan orangnya. Ya, makanya. Iya. Nah, jadi praduga tak bersalah itu harus ditunjukkan oleh semua penyidik. Ya. Iya. Dalam sikap kita mesti praduga tak bersalah. Iya, iya. Cuman tapi dalam Tapi kalau hakim enggak dong? Kalau hakim kan harus praduga tidak bersalah. harus. Iya kan? Praduga tak bersalah. Iya kan, praduga tak Penyidik bersalah. pun juga Hakim. praduga tak bersalah. Penyidik pun dalam sikap harus menunjukkan praduga tak bersalah. Jadi yang praduga bersalah itu penyelidik. Enggak, tapi penyidik untuk membuktikan sesuatu, dia berangkat dari hipotesa bahwa orang ini bersalah. Ini jadi bingung nih. Betul. Praduga bersalah atau praduga tak bersalah Gini. nih? Dalam sikap, penyidik harus menunjukkan sikap praduga tak bersalah. Oke. Dalam sikap. Dalam sikap. Tetapi dalam proses penyidikan, penyidik itu setiap penyelidik dan penyidik punya hipotesa bahwa orang ini bersalah. Ya. Ya, ya. Hipotesa ya. Ya, ya. Hipotesa ya. Hipotesa. Nah, karena orang ini hipotesanya bersalah, maka penyelidik akan membuktikan dalam proses penyidikan betul nggak hipotesa Ya, ini. ya. Kalau hipotesa ini nggak terbukti, nah ini masalahnya. Kalau hipotesa ini nggak terbukti, terkadang dipaksakan. Iya. Iya. Apalagi kalau ada tekanan politik ya. Apalagi dipaksakan kalau orang Jawa bilang mundur izin. Nah, sikap mental bahwa nggak terbukti kemudian dipaksakan itu atau mengkoreksi bahwa oke, saya salah karena itu penyidikan saya hentikan. Itu sikap mental itu Iya, betul, sangat betul. jarang. Itu yang saya perhatiin Sangat juga ya. jarang. Saya kan dulu di Amerika ya, saya sampai mengamati beberapa perkara di pengadilan. Kalau di sana jaksa itu, kalau dia lihat ternyata di sidang itu, wah buktinya hancur, dia gagal lah membuktikan. Dia ketimbang diputus oleh hakim, dia merasa lebih baik Ditarik. dia menarik penuntutannya. Itu menurut aku hebat gitu. Kalau di kita kayaknya nggak ada ya. Mundur izin. Jadi kalau di Amerika itu dianggap nggak profesional, udah tahu buktinya Lemah. hancur di pengadilan, Ya. semua orang juga tahu, Ya. tetap aja ngotot, malah ngarang-ngarang segala macam narasi gitu. Plus framing. Ya framing. Jadi kalau di negara maju tuh dianggap ini mau sangat tidak profesional sekali. Tapi kalau di kita malahan kalau jaksa merasa ya udah kalau ternyata di pengadilan saya gagal nggak, ya tekan-tekan ya hakimnya supaya Ya. mutus bersalah gitu. Ini kultur kita lah. Kultur kita, pendidikan kita yang tidak mau Nggak sportif ya. sangat bahwa kita tidak terbiasa mengakui oke saya salah hipotesa. Sementara kalau para ilmuwan mengaku bahwa saya salah, teori saya salah, biasa banget. Iya. Saya bahkan menyaksikan sendiri nih, bukan katanya ya, di beberapa pengadilan tipikor itu ketika saksinya jaksa mencabut keterangannya di pengadilan, lalu ngadep ke
majelis hakim tanda tangan, tapi begitu vonis hakim seolah-olah itu nggak kejadian, jadi yang copy paste dari dakwaan awal aja gitu. Iya. Itu saya bingung juga kok, buat apa ada pengadilan kalau kayak gini ya? Iya. Kayaknya itu cuman pro forma, udah ada pengadilan di checklist gitu. Iya. Hakim itu bisa diperiksa tuh kalau kayak begitu. Dia mengabaikan fakta persidangan. Karena itu dalam waktu saya di KPK. Tapi yang meriksa siapa? Pengawas Bawas. Bawas Mahkamah Agung. Dan harusnya kalau untuk tipikor tuh gampang karena kan ada rekamannya kan, KPK kan yang Iya. di bawah Amin bikin semua itu, dan ada di cloud-nya KPK kan sampai sekarang itu. Nggak tahu yang sekarang masih direkam apa enggak. Kata Amin masih. Masih ya, oke bagus. Iya. Nah, jadi mungkin salah satu reformasi hakim-hakim ini mungkin perlu Bawas perlu lihat itu ya, rekaman-rekaman itu ya. Iya, jadi memang harus ada orang gini. Harus ada orang yang memperhatikan bahwa menilai, mengevaluasi berdasarkan laporan atau berdasarkan apapun bahwa ada fakta persidangan yang tidak dijadikan bahan pertimbangan. Iya. Kebetulan saya ini arbiter. Iya. Di Bani. Iya. Ya, jadi ya Anda tuh luar biasa ya, udah pengacara, konsultan pajak, konsultan hak copyright, sama satu lagi satu lagi 4 ya? Pasar modal. Pasar modal ya. Ini diborong semua deh. Terpaksa sih. Nah, jadi saya arbiter di Bani gitu ya. Jadi saya beberapa kali memutuskan perkara. Ya. Jadi saya pernah jadi pengacara, jadi penyidik, pernah jadi hakim juga sih. Walaupun hakim swasta. Hakim di arbiter ya. Arbiter, ya. Jadi seluruh fakta putusan itu saya buat sendiri. Ya. Seluruh fakta yang terungkap di persidangan harus dimuat. Iya. Harus dijadikan bahan pertimbangan. Iya. Kalau ada yang nggak jadi bahan pertimbangan, itu hakimnya salah. Tapi ini masalahnya ini kan masalah tadi ya, walaupun Anda Bung Jamdan ini soal kualitatif. Saya tuh juga melihat masalah kita boro-boro kualitatif. Kuantitatif itu bermasalah besar. Saya kasih contoh. Saya lihat data laporan MA, ya silakan. Saya lihat laporan data MA 2024. Mereka memutus lebih dari 30.000 perkara. Ya. Jumlah majelis hakim itu kan 45. Ya. Dalam majelis hakim itu biasanya 3 sampai 5, ada 17. Ya. Jadi kita cuma kuantitatif aja nih ngitung. Setahun bagi jumlah majelis hakim, 1 tahun berapa hari kerja. Itu satu perkara nggak sampai sejam pun dapat. Itu pun kalau kita asumsiin nggak ada cuti, nggak ada. Ya. Lah, mana mungkin sih sebagai benteng terakhir keadilan? Kalau kasus tipikor itu kan segini dokumennya. Saya kasih Mas Bambang pengalaman pribadi ya. Iya. Menjelang rapat pemusyawaratan hakim, musyawarah hakim waktu saya jadi arbiter, saya katakan sebagai ketua maupun anggota, saya butuh waktu seminggu, ya, seminggu, artinya setelah jam kerja ya, malam-malam, untuk membaca seluruh dokumen perkara dari seluruhnya, dari awal sampai akhir. Butuh waktu seminggu untuk satu perkara. Mas Bambang, Tapi dan bayangkan ya. Kalau seminggu berarti kalau ada setahun, ya kan cuma 52 minggu. 52 perkara. Iya. Bisa dibayangkan aja Pak. Tapi solusinya apa ya? Apakah majelis hakimnya ditambah atau pakai AI aja gitu? Karena saya lihat, kalau ini gampang lah, ini bisa pakai HP juga kita bisa dapat datanya. Coba kita periksa. Itu di majelis hakim bagus nih, ada transparansi di MA. Kapan berkas diterima, betul, kapan diputus. Betul. Itu ada yang 2 hari, 3 hari, ada yang dalam hari yang sama. Ya, itu bisa dicek sendiri. Nah, saya sampai cek sama yang saya kenal lah, Hakim Agung, dia bilang, wah kalau di bawah sebulan itu mestinya red flag gitu. Tapi kayaknya nggak ada gitu yang menganalisis data ini gitu. Ada sih, ada bahwa bukan menganalisis ya, menyuarakan bahwa Hakim Agung ini sudah overload dan akibatnya kualitasnya menjadi tidak memadai, tidak memutus perkara sejam tak tok.
Tapi Dokumen mungkin, segini. tapi mungkin juga nggak ini. Saya juga lihat ada juga insentif yang salah. Kan Hakim Agung mungkin sekarang dapat mungkin sekitar 400 juta ya sebulan. Tapi itu kan bukan dapat sebagai gaji. Ya. Dia dapat karena setiap kali mutus satu perkara Ada insentifnya. ada insentifnya lebih dari Rp1 juta. Ya. Sehingga kalau dia bisa nyelesain 300-400 perkara atau minimal 10 perkara sehari, ya insentifnya jadi segitu. Ya. Ya. Tapi kan ini nggak benar gitu loh. Akhirnya pokoknya yang penting perkara diputus. Iya. Padahal kan di ujung perkara itu kan nasib orang ya. Nasib orang. Harta orang, kemerdekaan orang. Keluarga dia. Lalu bagaimana kita bisa menyebut sistem yang kita nggak usah bicara kualifikasi lah. Kuantitas aja. Sistem yang secara kuantitas tidak mungkin terjadi keadilan. Ya. Bisa dianggap sebagai rumah benteng keadilan itu gimana? Ya harus dibatasi yang bisa kasasi. Harus dibatasi. Nah itu bisa menghasilkan ketidakadilan baru kan? Menurut saya kan begini. Mahkamah Agung itu Mahkamah Agung itu kita bilang sebagai iudek iuris. Ya terakhir ya. Iudek iuris itu artinya dia bukan mengadili fakta. Ya. Dia mengadili penerapan hukum. Ya. Iudek faksinya itu ada di PN dan PT. Ya. Nah, jadi untuk perkara-perkara tertentu menurut saya cukup sampai banding. Ya. Jadi Tapi kan problemnya begini, kita itu udah terbiasa ya. Kita kan juga banyak teman hakim ya. Hakim itu apalagi di level bawah, kalau dia merasa ada tekanan pokoknya susah kan. Bagi hakim ini putusan ini menentukan karir saya, menentukan keselamatan saya, menentukan dukungan masyarakat pada saya atau tidak, dikecam publik pressure juga. Nah, itu. Akhirnya ada kecenderungan ya udah kalau cari keadilan naik banding aja atau kasasi aja gitu. Kayak lempar ini loh tanggung jawab gitu. Ini kultur orang Indonesia sebagian besar bukan sebagian besar lah. Banyak kok orang Indonesia yang lempar bola. Iya, nggak mau bahwa the buck stop here itu nggak ada gitu. Betul. Penyidik kalau ada salah-salah ya udah bawa aja ke pengadilan. Iya. Biar nanti pengadilan yang membebaskan, yang memutuskan. Yang penting bola nggak di saya. Iya. Pengadilan tinggi ya sudahlah lempar ke PT. Iya. PT lempar ke MA. Iya. Tapi bukan cuma di pengadilan ini budaya ini ada. Iya. Ya, ada putusan pengadilan. Saya pernah ketemu seorang menteri. Ya, Pak, ini harus dieksekusi. Kementerian ini kalah Pak, mesti bayar sekian. Nanti aja. Iya. Setelah saya jadi menteri. Nggak jadi menteri. setelah saya sudah nggak jadi menteri. Ya betul. Saya juga ini Jadi pengalaman pribadi saya. Betul. Saya ngomong satu orang menteri, saya bilang Pak, ini kan kementerian udah kalah, udah inkrah. Udah inkrah. Harus dieksekusi dong. Iya, nanti aja. Dia bilang nanti aja kan saya ngajuin PK. Iya. Loh, saya bilang kan PK tidak mutusan. Lah, nanti kalau saya eksekusi, tahu-tahu PK saya menang, saya digini, Iya. merugikan negara. Iya. Jadi, loh, kalau pejabat tinggi negara saja Tidak mau menjalankan perintah Putusan pengadilan yang sudah inkrah, bagaimana kita bisa berharap? Itulah. Jadi ada kesalahan dalam konsep bahwa apa itu salah, apa itu benar gitu loh. Iya. Nah, jadi dituduh nanti dia korupsi kan? Iya. Takut ya nanti. Takut. Ya undang-undang korupsinya diperbaikin lah. Iya. Ini ada kasus juga nih di planetarium. Planetarium tim kan? Itu kan Pemda DKI udah kalah. Tapi gantung kasusnya sampai sekarang udah inkrah. Nggak ada yang berani menyelesaikan. Akhirnya yang korban masyarakat banyak. Iya. Itu planetarium nggak bisa jalan. Itunya apa? Kamera. Ya. Jadi ini kayak nggak punya nyali gitu loh. Untuk menjalankan hukum yang sudah inkrah itu nggak ada. Iya, karena diberikan contoh, diberikan teladan bahwa menjalankan peraturan itu bisa salah. Tapi sebaliknya ada yang sudah inkrah, dinyatakan masuk penjara, malah bisa muncul di TV. Iya. Ngomong, diskusi, debat. Iya. Nggak dieksekusi oleh jaksa. Ya kabur kan sekarang. Tapi sampai sekarang jaksanya nggak ada yang bertanggung jawab gitu loh. Iya. Ya itulah. Jadi yang membuat rusak sistem kemasyarakatan kita Oke.
adalah penegakan keadilan yang ugal-ugal. Jadi penegakan hukum ya, penegakan hukumnya, penerapan ya. Penerapan penegakan hukum yang jadi gini, ada sajak, saya suka banget nih, sajaknya Rendra, Ya. judulnya SLA. Ya. Ya. Saya kutip sebagian ya. Ya. Jadi Rendra waktu itu tahun 73 di Jogja bikin sajaknya. Dia bilang begini, semua boleh, semua tidak boleh. Tergantung pada cuaca, tergantung pada amarah Ya. dan girangnya sang raja. Tergantung pada kuku Garuda mengatur kata-kata. Jadi nggak jelas. Ya itu kan seperti zaman Prancis sebelum revolusi kan, l'état semua, Iya. maunya raja aja, Betul. karena negara adalah saya katanya. Ya. Jadi semua boleh dan semua boleh, semua tidak boleh. Tergantung pada cuaca. Ya. Pada saat itu, maka yang eksis adalah yang punya kekuasaan. Tapi kan ini jadi kembali kepada yang tadi kita cerita awal ya. Saya tuh melihat sampai tahun lalu kan sebetulnya undang-undang pidana bahkan perdata kita KUHP pidana maupun perdata itu warisan dari Belanda kan, dari zaman penjajahan Belanda. Oke. Yang juga masih berlaku di Belanda sampai sekarang. Sudah direvisi beberapa kali. Sedikit ya berapa, tapi mainstreamnya masih berlaku. Tapi dulu kan ketika di Hindia Belanda masih kita dijajah, kan penerapannya itu kalau di Hindia Belanda beda dengan di Belanda. Hanya sama kalau di Raad van Justitie. Yaitu kalau diterapkan di pengadilan untuk orang kulit putih dan orang Jepang, itu sama seperti di Belanda. Tapi kalau diterapkan di pengadilan pribumi, Landrat, beda, hakimnya juga beda, jaksanya beda, polisinya, hukum tertulisnya persis sama. Tapi kalau di Raad van Justitie berlaku praduga tidak bersalah hakimnya. Kalau di Landrat praduga bersalah karena di sini kan rules and order, tujuannya adalah keamanan dan ketertiban. Kalau di sini tujuannya adalah hak hukum warga dihormati. Nah sekarang problemnya, zaman itu ada lagi yang kedua kelas 2. Kalau dia orang Timur Jauh, orang turunan Arab, Cina dan India itu, dia kalau pidana kena di Landrat, di pribumi, kalau perdata dia ikut sama orang Eropa karena kebanyakan pengusaha besar kan. Dan dibutuhkan oleh penguasa kehadiran mereka. Nah, sekarang kelihatannya kita bukan meneruskan Raad van Justitie, tapi pengadilan kita tuh meneruskan Landrat. Artinya kita itu secara sadar tidak sadar menganggap Indonesia itu masih dijajah dan penduduknya adalah penduduk pribumi. Bukan penduduk yang sudah merdeka seperti orang kulit putih atau kan sedih kita gitu kalau lihat gitu. Jadi dulu Wetboek van Strafrecht itu satu. Diadopt ke Indonesia dengan menambahkan pasal-pasal mengenai Hartzajartikelen. Penghinaan kepada penguasa. Di Belanda nggak ada tuh pasal. Bukan nggak ada, tidak bisa diterapkan. Ya, kira-kira begitulah ya. Nah, kemudian, tetapi dalam hukum acara untuk Bumi Putra berlakulah HIR. Ya, HIR. Beda lagi itu. Nah, HIR. Untuk orang Belanda dan orang Timur asing berlakulah RV. RV, beda lagi. Nah, RV diterapkan dalam pelaksanaan hukum acara di Raad van Justitie. HIR merupakan pedoman atau pelaksanaan hukum acara untuk pengadilan rakyat, Landrat. Nah, begitu kita merdeka, jadi Landrat ini, HIR ini menganggap bahwa orang pribumi yang merupakan subjek dari peradilan ini, quote unquote, bodoh-bodoh lah. Dan kalau sampai diadili pasti salah. Ya, kira-kira begitu lah. Filosofi HIR dengan filosofi ini berbeda gitu loh. Dan yang membela juga bukan pengacara tapi pokrol bambu. Pokrol yang tidak berijazah.
Nah, di Jawa, Madura berlaku HIR, di Sumatera berlaku RBG. RBG. Di luar Jawa dan Madura berlaku RBG. Ya. Jadi diskriminasi ya. Diskriminasi. Nah, secara historis saya bisa menerima, Ya. mohon maaf Pak, Mas Bambang ya, bahwa pada saat kita merdeka, maka yang berlaku HIR, bukan RV. Nah, itu juga artinya kita meneruskan penjajahan kan? Karena memang pendidikan kita waktu itu masih sangat minim Mas Bambang. Iya. Tapi itu kan dulu. Oh iya itu dulu. Nah karena itulah kemudian saya KUHAP, pertama kali yang dibenahi adalah KUHAP. HIR, Iya, iya. ya. HIR-nya ya. HIR itu ada perdata ada pidana. Iya, iya. Ya. Nah, yang pidana kemudian dibentuklah KUHAP 881. Ya, saya sambil ngopi ya. Siap. Nah, 881 dibentuklah KUHAP dan itu menurut saya suatu langkah yang pas gitu ya. Ya, Bang Buyung dan kawan dulu juga berjuang buat itu kan. Betul. Di situ katakanlah dulu pernah ada apa semboyan. Ini karya agung bangsa Indonesia. Iya. Kalian tua-tua tuh Itu ingat semacam merdeka dari penjajahan. Betul. Karena dulu Mas Bambang, orang begitu ditahan nggak tahu kapan dia masuk Dilepas tahanan. ya, nggak ada batas waktu Nggak ada penahanan. batas waktunya penahanan. Ya itu namanya orang tahanan Belanda oleh pribumi kan. Iya, karena itu dulu Iwan Fals kan bikin lagu. Iya. Pak Hakim dan Pak Jaksa, Iya. kapan kami disidangkan. Ada tuh lagunya Iwan Fals. Itu Iya, sebelum iya, HIR iya, itu. iya. Karena nggak jelas. Jadi adalah perbaikan. Ada ya. perbaikan. Nah kemudian itu satu hal. Tetapi yang perdatanya masih nempel. Yang pribumi juga. Iya, HIR. Makanya di perdata kacau kita sampai sekarang nih ya. Iya perlu dibenahi sih. Enggak kan keputusan perdata Iya, yang iya, ingkrah nggak bisa dieksekusi banyak banget. Itu permasalahan utama. Lembaga mana yang harus menjalankan mengeksekusi perkara perdata? Pengadilan. Iya. Oke. Siapa yang melaksanakan? Jurusita. Iya. Jurusita ya. Iya. Jurusita kualifikasi pendidikannya minimal apa? SMA. SMA Pak. Itu satu ya. Padahal tanda tangan jurusita membuat hak keperdataan seseorang beralih ke orang lain. Tanda tangan seorang jurusita. Iya. Bukan tanda tangan KPN. Dalam bentuk berita acara eksekusi. Waduh. Jurusita tamatan SMA. Itu yang pertama. Oke lah. Kita perbaikin. Kemudian sekarang jurusita semuanya sarjana. Gitu. Ada permasalahan berikutnya. Apa? Untuk melaksanakan eksekusi perdata. Nggak mudah. Memangnya jurusita punya aparat? Iya. Nggak punya aparat. Kalau di Amerika ada Marshal kan, US Marshal. Ada US Marshal untuk menegakkan kewibawaan pengadilan. Iya. Jurusita minta bantuan polisi. Iya. Itu pun kalau polisinya lagi prioritas. Iya. Kalau prioritasnya mengamankan demo, Iya. ya lewat ini. Iya. Nah, Akhirnya pakai preman. biaya penyitaan. Iya. Biaya penyitaan. Formalitas cuma 1 juta atau 2 juta. Gitu ya. Nah, sementara dia mesti menyediakan banyak hal gitu loh. Jadi Nggak masuk akal aja ya. Secara kuantitas aja udah nggak masuk akal. secara personal, secara equipment yang disediakan, Iya. nggak masuk akal. Ya jadi kan kita nggak usah ngomong kualitas. Untuk katakan ini tanah harus dikosongkan. Ya, Untuk pengamanannya kan ada biaya. pasti. Biaya resminya aja nggak mungkin nutupin. Nggak mungkin. Akhirnya penggugat lagi yang harus. Betul. Biaya kepolisian. Iya. Memangnya polisi di sana, Iya. Emang tuh kerjaan polisi itu. itu kerjaan polisi? polisi, ya. Iya. Tetapi, Kalau nggak ada prioritas lain. betul. kan? Lain. Dan kemudian polisinya memang di sana nggak makan siang, Iya. nggak makan pagi, nggak sarapan. Belum lagi di protes emak-emak lagi kan. Betul. Nah jadi kalau saya boleh usul, hal yang paling penting, salah satu prioritas adalah bagaimana atau membereskan eksekusi perkara perdata. Kalau pidana relatifly lebih Iya. Saya lebih bagus, Iya. karena jaksa yang ngurusin. Iya. Dan juga saya ini mengingatkan ya, kalau kita lihat, kalau kita mau jadi bangsa mandiri sekarang tuh saya agak khawatir juga. Presiden bilang, oke, saya setuju ketahanan mandiri pangan, tahanan energi, air. Tapi kepastian hukum ini kayaknya nggak termasuk prioritas ya kelihatannya. Saya nggak tahu ya. Karena kalau saya lihat ya,
negara dunia kan, kalau konsultan selalu global benchmark. Yes. Kan selalu Presiden Prabowo bilang nih paradok Indonesia, negara kaya, penduduknya miskin dan segala macam barang. Tapi kita bisa lihat paradok yang lain. Singapura, negara SDA miskin tapi kaya. Swiss, ya kan? Negara, tapi mereka punya kepastian hukum. Kan modalnya Singapura sama Hong Kong itu cuma 2. Satu, pelabuhan yang efisien. Satu lagi kepastian hukum. Semua modal datang ke situ. Kita kok kayaknya belum ada ya apa? Iya. Jadi gini, tidak ada negara maju tanpa kepastian hukum yang tingkat penegakan hukumnya rendah. Iya. Tidak ada negara maju yang tingkat penegakan hukumnya rendah. Iya. Yang tingkat persepsi IPK-nya rendah. Nggak ada ya. Oh iya. Nggak ada tuh. Nah, jadi di negara-negara yang miskin, negara-negara middle low, itu penegakan hukumnya rendah, tingkat persepsi korupsinya juga tingkat. Tapi ada lah negara yang kaya raya karena punya minyak gede gitu, misalnya. Ya secara GDP kaya lah, tapi ya rakyatnya sengsara juga gitu. Nah, biasanya yang kayak begitu tuh, pertama negaranya negara kecil. Iya. Negara-negara kecil gitu ya. Yang penduduknya mungkin 1 juta, 2 juta gitu ya. Dan kemudian minyaknya banyak banget. Minyaknya, sumber daya alamnya banyak banget. Dan pemimpinnya atau penguasanya atau pemerintahnya relatively cukup generous. Iya. Jadi kalau dalam teori Thomas Hobbes itu jadi Leviathan pun ditolerir. Betul. Karena dia menyediakan sekuritas dan prosperity ya. Nah, cuman kalau di negara yang besar ya. Besar, jumlah penduduknya besar, mustahil. Negara di Afrika. Tapi seandainya Bung Chandra jadi presiden, gimana menegakkan hukum di Indonesia ini? Apa langkah yang dilakukan tuh apa? Ya pertama nggak usah pakai berandai. Ya. Nggak usah. Pertama bereskan gini. Pertama bahwa seluruh orang penyelenggara negara harus sadar bahwa hukum itu diciptakan untuk menciptakan kedamaian hidup. Ya. Kalau nggak ada masyarakat antar pribadi, kedamaian hidup di masyarakat. Itu tujuan penegakan hukum, kaidah hukum. Jadi kalau nggak ada hukum, nggak ada masyarakat, nggak ada hukum. Nah, supaya kita damai, ya maka ada penegakan hukum. Itu dulu yang perlu disadarin, ya. Hukum itu bukan buat nambah APBN, bukan buat melakukan represif, ya. Kepastian hukum lebih, saya koreksi sedikit Mas Bambang ya. Kepastian hukum itu lebih pada ketertiban. Ya, sementara yang dibutuhkan bukan cuma kepastian, di situ dibutuhkan keadilan, kesebandingan hukum dan segala macam, ya, supaya orang damai. Nah, yang harus dibereskan adalah lembaga-lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum apa saja? Salah satunya adalah pengadilan. Itu dibereskan. Yang nggak benar-benar dibereskan, termasuk eksekusi perkara perdata, termasuk overload, kasasi. Ya, termasuk independensi hakim, tekanan-tekanan hakim segala macam. Dan nggak usah seluruh Indonesia dulu, Jakarta aja ya, itu udah 80% masalah perdata kali di Jakarta ya. Betul. Nah, kemudian bereskan kejaksaan dan bereskan kepolisian, jangan ada korupsi di situ. Kan permasalahannya sederhana Mas Bambang ya. Permasalahannya adalah seluruh sistem yang sudah dibangun ini hanya akan berjalan apabila ada manusia-manusia yang kompeten dan penuh integritas. Kita bikin sistem bagus, tetapi kalau manusianya inkompeten dan integritasnya minus, maka percuma itu semua. Tapi saya boleh bantah nggak itu? Enggak, nanti dulu. Nggak boleh, nanti dulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, permasalahannya adalah sistem rekrutmen kita untuk mengisi orang-orang itu yang perlu diperbaikin. Iya betul, karena itu mata airnya ya. Betul, silakan. Tapi gini soal sistem dan orang ini ya, perhatiin nggak Bung Chandra ya? Kita nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita lihat orang Indonesia di Singapura, teman kita yang liar pun kalau di Singapura tertib tuh. Iya. Ya nyebrang jalan tertib. Ya, jalan.
Tapi teman saya orang Singapura yang sehari-hari tertib, Ke Batam. begitu ke Batam jadi liar tuh. Iya. Orangnya sama, Ya orangnya sama. karakter sama, tapi sistemnya yang beda. Iya. Jadi kan kalau kita lihat gitu, artinya mungkin kita prioritaskan ke sistemnya. Karena kalau didik orang satu persatu ini, udah didiknya keras kayak Singapura, begitu dilepas di Batam, liar juga dia. Ya. Saya bantah lagi. Iya. Sistem di Singapura ditegakkan oleh siapa? Iya, oleh aparat hukum. Ya. Nah itu. Dan nah ini juga gini kan, saya setuju kepastian hukum aja nggak lengkap. Kepastian hukum harus juga keadilan. Nah, sekarang ini karena kita waktunya saya udah ini nih oleh penguasa waktu sudah diingatkan. Kita kan dulu kalau belajar filsafat pernah dong belajar tentang pengadilan Socrates. Saya udah baca. Ada kan? Bapak Apologia. Pasti udah pernah baca kan? Baca. Bapak saya semua yang ngasih saya buku. Nah, saya mau nanya, seandainya Bung Chandra menjadi Socrates, diadili seperti Socrates, Bung Chandra memilih jalan Socrates untuk kepastian hukum atau memilih jalan yang diusulkan oleh Plato dan kawan-kawan, keadilan, suruh kabur. Karena sebetulnya kan pengadilan itu sendiri nggak mau benar-benar membunuh dia kan, cuma karena nyebelin aja si Socrates ini. Tapi karena Socratesnya, ya namanya Socrates, kepala batu, dia bilang kalau saya kabur tidak ada kepastian, saya artinya anti kepastian hukum. Ya semua nih, saya nggak bisa dong melawan keyakinan saya. Nah, kalau Bung Chandra milih jalan Socrates apa milih jalannya Plato? Saya mau cerita pengalaman pribadi boleh kan? Iya. Jadi waktu saya dijadikan Ini ngeles ini kita tahu tapi nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kita kan sohib di sini. Iya. Waktu saya dijadikan tersangka, Ya. seorang menteri datang kepada saya. Dia bilang begini, Pak Chandra, ini bisa kita selesaikan. Tersangkanya kita drop. Nah. Cuman minta saya mundur jadi pimpinan KPK. Hmm. Ada seorang menteri datang ke saya. Kita ulang ya. Ada waktu Bung Chandra lagi ditahan nih. Ada seorang menteri datang bilang Bung Chandra bisa ini beres nih aturan, tapi Bung Chandra mundur. Terus jawabannya apa? Enggak. Jadi milih jalan Socrates dong. Saya nggak tahu update jalan yang mana. Jadi waktu itu Mas Ahmad Santosa, Iya. ya, telepon saya. Iya. Saya ingat banget. Mas Chandra, ini manggil saya Bung. Iya. Bung Chandra ada di mana? Lagi dalam perjalanan keluar kota. Bisa balik ke KPK nggak? Iya. Nah, Mas Ahmad Santosa waktu itu apa? Jadi ketua sementara ya. Sementara. Datang. Saya balik, oke. Begitu saya balik, Mas Ahmad Santosa dan Pak Tumpak waktu itu bilang, ini ada seorang menteri menawarkan begini. Iya. Mas Chandra siap ke pengadilan atau di drop kasusnya tapi mundur. Mas Chandra pilih mana? Mas Otak bilang sama saya, apapun yang Mas Chandra pilih, saya dukung. Saya bilang, saya nggak mau dibergen. Iya. Kalau begitu, menterinya akan datang sebentar lagi. Silakan. Saya bilang enggak. Iya. Wah, kita salaman dulu dong kalau ya. Nah ini terakhir ya, benar-benar terakhir, nawar ya dikit, bolehlah. Ini Bung Chandra yang sangat anti korupsi, bahkan sampai sekarang nggak mau kan bela, walaupun dibayar berapapun, kalau koruptor beneran nggak mau kan bela. Nggak akan. Nggak akan kan? Nah, tapi saya ingat nggak berapa lama keluar dari KPK membela seorang yang dituduh korupsi. Saya ingat namanya Bahalwan deh. Meninggal di penjara. Ya, yang sempat keluarin pistol ya. Dan juga menjadi aktivis untuk mencabut pasal 2 dan pasal 3. Ya. Bahkan memberi kesaksian di MK dan terkenal dengan ucapan pecel lelenya yang kemudian diserang oleh teman-teman di ICW gitu. Itu satir ya. Cuma satir ya. Dia ditanggapin secara letterlock. Ya, nggak apa-apa. Ya ini kesempatan jawab lah. Jadi artinya apa yang menyebabkan seorang Chandra Hamzah, aktivis anti korupsi, yang memilih disidang dengan risiko di penjara ketimbang mengundurkan diri dari komisioner KPK?
di mata sebagian orang begini, loh kok jadi dalam tanda kutip pembela koruptor, dalam tanda kutip mau melemahkan pasal hukum untuk menangkap koruptor. Gimana jawabnya? Iya, saya melakukan riset yang mungkin tidak banyak orang lakukan. Bagaimana sejarah lahirnya pasal 2 ayat 1 dan dan pasal 3. Yang kemudian sekarang dirubah jadi pasal 603 dan 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru gitu ya. Bahwa pasal itu bahkan ya di tahun 57 tidak ada unsur melawan hukumnya. Jadi pasal itu di peraturan penguasa perang pusat tahun 60. Zaman Jenderal Nasution ya. Jenderal Nasution itu saya bilang itu pasal gregetan. Tapi kan perdata waktu itu kalau nggak salah. Pidana. Ada pidana, ada perdata. Ya. Nah, pasal itu adalah pidana. Nah, Jenderal Nasution dengan Jaksa Agung waktu itu Suprapto gregetan menghadapi orang-orang pintar yang membuat rekayasa hukum agar tidak dinasionalisasi. Iya. Jadi asal muasalnya biang kerok awalnya adalah nasionalisasi. Akibat kita KMB pecah itu kan, kita keluar dari KMB. Betul. Nasionalisasi. Kalau kita bicara nasionalisasi itu banyak cerita tuh. Iya. Nah, tapi kemudian masalah hukumnya begitu. Nah, jadi kemudian melakukan perampasan aset rencananya kan. Konstruksi hukum bahwa menghindari nasionalisasi. Gregetan. Dibuatlah pasal itu. Karena struktur yang dibuat adalah struktur nomini. Iya. Di tahun 57. Iya. Jadi nomini arrangement itu sudah ada dari tahun 57. Jadi orang asingnya, sebenarnya saya orang asing. Di belakang. Saya bilang sama Bung Chandra beli perusahaan saya nih kan, Anda Betul. di bumi. Betul. Nggak punya duit. Ya, saya pinjemin deh. Saya pinjemin. Di atas putih gitu. Sah. Jual beli. Ya. Saya pinjemin. Kemudian jaminannya apa? Ya sahamnya. Perusahaan ini ya. Saham yang saya beli itu. Jadi back to back-nya bolak-balik begitu aja. Jadi keuntungan apa buat si pribumi? Ya si pribumi dapat. Ya dia pemilik lah ya, dapat fee lah. Dapat fee. Nah, itu yang pertama. Tapi nggak berhenti di situ saja. Tetapi uang ini kan mesti lari keluar negeri. Maka dia kerjasama dengan otoritas keuangan waktu itu. Yang memilih izin devisa. Nah, jadi korupsi itu sebenarnya kalau kita mau bicara lebih asasi ya. Tidak ada korupsi yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah, dengan pejabat negara, dengan penyelenggara negara. Tidak ada swasta yang tiba-tiba ujuk-ujuk sendiri. Ya, korupsi. Nggak akan secara asasi itu bersalah. Tetapi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 menyebutnya apa? Setiap orang. Iya. Pasal 2 ayat 1 menyebut setiap orang, pasal 3 menyebutkan setiap orang. Makanya konsultan yang nggak ada kewenangan pun bisa dituduh korupsi. Persis. Korupsi pada asasinya adalah menyalahgunakan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jadi kalau seseorang nggak punya kewenangan publik nggak bisa korupsi kan? Tapi menyuap bisa. Itu terkait. Ya. Terkait. Tetap kalau dia menggunakan aset negara segala macam dia maling. Dia kenanya kan sebagai menyuapnya. Kan? Iya. Jadi bukan menyuapnya ya. Bukan menyuapnya, kalau menyuap pasti korupsi. Ya Pasti korupsi. Karena terkait dengan orang yang disuap. Iya. Katakan ini menggunakan fasilitas negara. Iya. Tanpa izin. Iya. Karena itu saya pakai analogi satir pecel lele yang paling dramatis. Ya, itu aset negara. Dapat untung melawan hukum. Ya. Apakah bisa korupsi? Enggak. Cuman kalau dalam rumusan pasal sekarang, kecuali dia bayar petugas terantip kecuali dibayar petugas terantip gitu ya. Kalau itu kena dia penyuap. Korupsinya bukan menggunakan trotoar, tetapi karena nyuapnya. Iya, betul. Nah, jadi harusnya dan di UNCIC pasal 19 itu disebut public officer. Bukan setiap orang. Nah, pasal 2 ayat 1 pakai setiap orang. Dan itu mengakibatkan banyak orang-orang yang bukan penyelenggara negara kena. Gitu loh. Jadi ya kita bisa debat panjang lah di situ gitu loh. Dan yang kedua juga saya juga keberatannya itu adalah perbuatan melawan hukum ini untuk membuktikan korupsi itu terlalu administrasi. Jadi kan perbuatan melawan hukum itu bisa melawan hukum administrasi, melawan hukum perdata, melawan hukum pidana kan? Iya.
Dan harusnya kalau hukuman pidana itu ultimum remedium kan. Ya. Tapi ini melanggar hukum administrasi, udah Apapun. dianggap melawan hukum. Melawan hukum. Padahal itu menurut Undang-Undang Nomor 30 harusnya itu haknya hakim PT UN. Kan? Iya. Ya. Ya udah jadi banyak yang harus beresin ya. Kita mesti ketemu lagi kayaknya. Betul. Kita Boleh ya. Kita bicara Produser back itu boleh ya kita ketemu nih karena undang-undang perampasan aset. belum perundang perampasan aset karena menentang kan? Saya bukan Karena menentang. tanpa itu pun sudah bisa kan? Karena yang mau saya sampaikan ya. bahwa seluruh ketentuan dalam draft undang-undang perampasan aset sudah ada di Undang-Undang 3199. Seluruhnya. Jadi tidak perlu. Jadi Tinggal rampas saja gitu kan? lakukan saja undang-undang itu. Oke, Lakukan saja undang-undang itu. Sekarang saya nggak mau merampas waktunya ini produser saya. Terima kasih. Siap. Kita mesti ketemu lagi. Yuk. Terima kasih. Yuk. Makasih, jangan lupa ya like and subscribe supaya produser saya senang.